Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tanda i'rab rafa yang kedua yang statusnya pengganti dari dhamma, yaitu wawu yang kedua. Kalau kemarin kita membahas bahwasanya dhamma itu bertempat pada 4 tempat: isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari yang huruf akhirnya nggak sambung dengan apapun. Kalau sekarang wawu ini hanya bertempat pada 2 tempat, yaitu apa? Jamak mudzakkar salim dan asmaus sittah atau asmaul khamsah. Yes. Bahwa intinya bertempat pada 2 tempat, jamak mudzakkar salim dan asmaus sittah atau khamsah. Nah, contohnya apa jamak mudzakkar salim? Contohnya jaa al-muslimuna. Lafaz al-muslimuna ini dibaca rafa tidak menggunakan dhammah lagi, tapi apa? Pakai wawu ini. Nah, ini pakai wawu. Jadi lafaz al-muslimuna ini dibaca rafa karena statusnya dia menjadi fa'il. Fa'il dibaca rafa nanti pembahasannya. Dan tanda rafa'nya nggak pakai dhammah lagi, tidak, tapi dengan menggunakan wawu. Fahimtalah? Ayo, jaa al-muslimuna, banyak muslim lagi. Ya. Orang-orang Islam sudah datang semua. Tapi yang dimaksud dengan di sini adalah muslim laki-laki. Kenapa? Mudzakkar. Mudzakkar artinya laki-laki. Fahimtalah? Ayo. Kemudian terletak pada asmaus sittah atau khamsah. Dinamakan asmaus sittah atau khamsah, ini maksudnya ada kalimat-kalimat isim yang khusus yang biasanya dia i'rabnya dengan menggunakan harokat dhammah, tapi ini dia menggunakan huruf. Di sini dia menggunakan wawu, kadang pakai alif, kadang pakai ya. Itu apa saja? Ada sittah dengan menambahkan hanu. Tapi biasanya orang-orang hanya yang familiar menyebutkan yaitu asmaul khamsah. Itu apa? Contoh aja ya, langsung. Jaa abuka. Nah, kalian langsung paham. Karena poin pembahasannya adalah pada huruf wawu ini. Jaa abuka, akhuka, jaa akhuka, abuka, akhuka, hamuka, fuka, fuka, terus apa contohnya di sini? Dzu malin sama hanuka. Oke. Jadi abuka artinya ayahmu, akhuka artinya saudaramu, hamuka artinya kerabat istrimu, fuka artinya mulutmu, famun. Dzumalin ini pembahasannya di dzunya, bukan malinnya, dzu. Hanuka adalah kata-kata yang sifatnya untuk mengejek terhadap suatu. Oke? Hanuka. Pun. Jadi lafaz abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin, ini hanuka ini menjadi asmaus sittah. Oke. Lafaz abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin dengan menambahkan hanuka, ini namanya asmaul khamsah atau asmaus sittah dengan tambahan hanuka. Yang mana asmaus sittah ini dibaca rafa nggak pakai dhammah lagi, enggak, tapi dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan wawu. Maka di sini jaa abuka, abuka menjadi fa'il, fa'il dibaca rafa. Rafa'nya di sini nggak pakai dhammah, tapi dengan menggunakan wawu. Kenapa? Karena dia asmaul khamsah atau asmaus sittah. Abuka ini poinnya di sini. Nah, di wawunya ini. Nah, akhuka, jaa abuka, ayahmu telah datang, akhuka. Ya kan? Akhuka, wawu ini. Saudaramu telah datang, hamuka, kerabat istrimu telah datang, hamuka.
Fuka aslinya nggak pakai jaa, ya kan? Futiha fuka, mulutmu sudah dibuka, gitu maksudnya. Fuka. Bimtala. Dzumalin. Jaa dzumalin. Telah datang orang yang memiliki harta. Oke? Dzu. Intinya pada lafaz dzu, bukan malinnya dzu. Abun, ahun, hamun, fu, dzu. Bukan malin. Malin sambungannya. Nanti kita jelaskan syarat asmaul khamsah ini dieropi dengan menggunakan huruf wawu. Syaratnya ada dua, mudhofan, mukabbara. Bun. Hanuka, kata-kata yang sifatnya digunakan untuk merendahkan atau mencaci maki. Aywa, bun. Jadi lafaz abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu sama hanuka ini dibaca rafa dengan menggunakan apa? Wawu, 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 wawu. Fahim tala? Aywa. Enggak pakai apa? Enggak pakai dhammah lagi enggak, tapi dengan menggunakan wawu. Kenapa? Karena dia asmaul khamsah atau asmaul sittah. Jadi yang benar di mana nih? Sittah apa khamsah nih? Terserah ente. Oke, terserah ente. Boleh kamu sebut asmaul khamsah, berarti nyebutnya sampai dzumalin saja. Tapi kalau kamu mengatakan asmaul sittah, berarti kamu harus hafal sampai hanuka ini. Fahim tala? Aywa. Kemudian syarat agar supaya asmaul khamsah ini di'irabi dengan menggunakan huruf, entah itu wawu ataupun nanti alif ketika dibaca nasab ataupun ya nanti ketika dia dibaca jer, ya kan? Tapi kita fokusnya pada rafa dulu. Syaratnya dua, yaitu apa? Dia harus dimudhofkan dan dia harus bentuk normal, nggak boleh jamak, nggak boleh tasghir. Fahim tala? Aywa. Makanya di imriti itu abun, akhun, hamun, mafu, wadu, jaro, kullu mudhafan mufradan mukabbara. Oh, syaratnya 3 berarti. Kullu mudhafan mufradan mukabbara. Syaratnya 3. Itu apa saja? Yang pertama mudhaf, kedua mufrad, ya kan? Yang ketiga mukabbar. Maksudnya gimana? Maksudnya untuk mudhaf, ya kan? Jadi agar supaya asmaul khamsah atau sittah ini dibaca rafa dengan menggunakan tanda wawu, dia harus berupa apa? Mudhaf. Mudhaf itu gabungan kata. Contohnya apa kalau bahasa Indonesia? Rukun iman, nggak boleh kita mengatakan rukun iman, nggak boleh, harus disambung rukun iman, rukun Islam. Nah, seperti itu. Jadi 2 kata yang dijadikan satu kata, kayak gitu. Itu namanya idhofah. Contohnya apa ya ini? Jaa abuka. Saya tulis di sini ya. Nah, kita tulis di sini. Jaa abuka. Jadi lafadz abuka ini terdiri dari dua kata. Yaitu apa? Lafadz abun dan lafadz ka. Oke? Nah, 2 kata. Yang depan ini namanya mudhof. Ini mudhof ilaih. Fahimtalah? Aywa. Syaratnya asmaul khamsah di'irabi dengan menggunakan wawu ketika dibaca rafa, dia posisinya harus menjadi mudhaf. Mudhaf itu apa? Ya ini. Posisinya di depan. Ketika menjadi idhofah. Idhofah itu gabungan kata jadi satu. Kayak rukun iman, rukun Islam, syarat sholat. Nggak boleh syarat sholat, nggak boleh. Syarat sholat langsung. Rukun-rukun sholat. Seperti itu. Mudhaf di depan yaitu lafadz ab. Yang belakang ini mudhaf ilaih. Pun. Kemudian asmaul khamsahnya harus mufrad. Nggak boleh kita jamakkan. Lafadz abun katakan. Mufradnya apa? Ya abun. Jamaknya apa? Jamaknya lafadz ab adalah al-aba. Nggak boleh. Ketika, ya kan,
Asmaul khamsahnya ini kita jamakkan menjadi kata jamak. Berarti ini jamaknya jamak apa? Jamak taksir. Dari abun berubah menjadi aba, jamak taksir, ya kan? Maka i'rab rafa'nya nggak pakai wawu lagi, nggak, tapi apa? Taksir kok. Pakai apa? Pakai dhammah jadinya. Paham tak? Ayo, nggak boleh. Agar supaya i'rabnya dengan menggunakan wawu, dia harus mufrad. Maksudnya apa? Isim mufrad tadi. Ayo. Harus mufrad, bentuk mufrad, nggak boleh bentuk jamak. Seperti itu. Yang ketiga, syaratnya harus mukabbar. Mukabbar itu apa? Bentuk normal, nggak boleh ditasghir. Nggak boleh ditasghir. Abun menjadi ubay, nggak boleh. Tasghirnya lafaz ab menjadi apa? Ini. Ubay. Kalau nggak salah ubay. Contoh tasghir lagi apa? Abdun. Contohnya tasghir. Abdun menjadi Ubaid. Ubaidillah biasanya. Abdun menjadi Ubaid. Abdun ini mukabbar. Tapi Ubaid apa? Ditasghir. Lah, ketika asmaul khamsah atau af'alul khamsah ini kok bentuk lafadznya itu ditasghir, ya kan, ditasghir, ini namanya ditasghir, maka dia dibaca rofaknya nggak pakai wawu, tapi menggunakan apa? Menggunakan apa? Dhammah lagi, seperti itu. Jadi asmaul khamsah atau asmaul sittah, ya kan, dibaca rofa dengan menggunakan wawu, dibaca nasab nanti dengan menggunakan alif, ya, dibaca jar nanti dengan menggunakan iya, itu syaratnya 3. Dengan dia menjadi mudhaf, mufrad, dan mukabbar. Mukabbar itu bentuk normal dan dia nggak dirubah menjadi tasghir. Abdun tidak dirubah menjadi ubaid. Abun tidak dirubah menjadi ubay kalau nggak salah. Tasghirnya lafaz ab. Seperti itu. Syamsun tidak dirubah menjadi Syumais. Seperti itu. Paham? Jadi syaratnya asmaul khamsah atau sittah di dalam Nadhaman Imriti itu disebutkan abun akhun hamun wafu wa dhu jara kullu mudhafan mufradan mukabbara, ya kan? Abun akhun hamun wafu wa dhu jara kullu mudhafan mufradan mukabbara. 3. Paham nggih? Abun akhun hamun wafu wa dhu jara kullu mudhafan mufradan mukabbara. Mudhaf. Nah, ini syaratnya apa? Syarat asmaul khamsah dibaca rafa dengan menggunakan wawu, dibaca nasab dengan menggunakan alif, dibaca jar dengan menggunakan iya. Artinya 3 hal ini adalah syarat agar asmaul khamsah itu di-i'rabi nggak pakai harokat tapi dengan menggunakan huruf. Kalau rafa pakai wawu, kalau nasab nanti bahasanya dengan menggunakan alif, dan ketika jar nanti pakai apa? Pakai iya. Fahim telah? Aywa. Wallahu a'lam. Kuntu mukhti'an. Sawwibuni. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.